Air liur anjing itu banyak mengandung virus. Bakteri dengan virus itu satu rumpun. Cuma bakteri itu lebih gede, sedangkan virus itu kecil. Begitu dia ketemu dengan bakteri, virus itu masuk di dalam tubuh bakteri, sehingga dia kenal. Subhanallah, itu makanya harus usap dengan tangan. Itu kuncinya. Begitu juga waktu COVID, saya di Jabodetabek menjalankan wasiat guru saya, profesor, kamu disuntik ini orang-orang supaya tidak kena COVID. Hampir 1000 orang saya suntik, tidak ada satu pun yang kena COVID. Kalaupun ada kena, lebih ringan dan lebih cepat sembuh. Saya waktu ke Lombok, saya suntik hampir 100 orang. Saya kena, istri saya kena. Karena saya capek dari pagi. Bangun pagi jam 6 saya sudah berangkat, pulang jam 11 malam. Begitu sampai ke Lombok, kena, saya kena, saya kena ini, istri saya kena. Masuk di rumah ini, anak saya kena. Cuma ini cepat sembuh. Karena saya sudah suntik bakteri ini. Saya suntik hampir 7 kali, istri saya juga, anak saya suntik semua. Sebelum saya kena saya suntik. Anak saya kena 2 hari semua sembuh. Cepat sembuh, istri saya 5 hari. Saya 1 minggu. Jadi orang ribut-ribut tentang saya kalau kasih penyuluhan saya pakai masker. Dilarang Pak Profesor saya jangan pakai masker. Maaf aja, bukan saya mau ini. Tapi betul. Di rumah saya di masjid juga ya, kita suntik. Ada yang orang kena? Enggak ada. Alhamdulillah. Jadi bakteri sangat manfaat. Mengapa Allah menciptakan bakteri di dalam tubuh kita? Begitu COVID masuk, bakteri itu masuk, virus itu masuk ke bakteri. Itu dikatakan bakteriofago, bakteri yang memakan virus. Sehingga dia tidak kemana-mana. Di ruangan kita ini banyak bakteri, banyak virus. Di tubuh kita ini banyak bakteri, banyak virus, banyak jamur. Tetapi yang paling dominan adalah bakteri. 75% dia berada di usus. Nah, nanti kembali ke tutup punggung. Ada hubungannya, nanti saya bisa jelaskan. Kenapa bisa tutup punggung bisa menyembuhkan? Nanti ada ceritanya. Nah, saya kembali ke ini. Jadi ini buku saya. Kalau nanti tanggal 15 Maret ini mau pindah adalah posisi tubuh kita ada 2, fisik dan psikospiritual. Iya kan? Ada 1, bakteri. Di tubuh kita ada bakteri. Bakteri baik. Ada bakteri nih Pak, Ibu. Mengapa Allah menitipkan bakteri ini dalam tubuh kita? Jahat banget Allah ya. Kalau bakteri itu jahat. Ini gelapin yang mana? Bakteri itu baik. Bahkan sepertiga tubuh kita gelapin, ini itu gelapin apa nerangin? Kalau gelapin, digelapin yang mana? Setiap 1 kilogram tubuh kita nerangin ini juga mengandung nerangin gelapin sama bakteri. Oh, bukannya ini ya? Jadi kalau berapa beratnya Pak? Volume 60 triliun bakteri dalam tubuh kita. Ini harus dimanfaatkan. Jadi bakteri ini harus dimanfaatkan. Kalau tidak dimanfaatkan, maka tubuh kita sakit. Kenapa tubuh kita bisa sakit ya kan? Kalau bakteri itu baik. Karena di zaman dulu orang-orang sehat itu ada 19 juta spesies bakteri baik dalam tubuhnya. Tetapi di zaman Nuh cuma 11 juta. Bahkan ada 9 juta. Sekarang pertanyaannya, kenapa bisa kurang? Salah satunya adalah sering memakai antibiotik. Mikrobioma, bio hidup. Kalau antibiotik, anti kehidupan. Sering memakai antibiotik justru akan membunuh bakteri-bakteri baik. Di samping bakteri jahat. Jangan sering minum antibiotik. Istri saya tahun 2012, dokter bilang mati. Dia infeksi paru. Tengah parunya sudah rusak, putih. Berobat ke rumah sakit yang gede, seorang ahli penyakit paru, wah ini harus minum obat 6 bulan. Kalau enggak mati. Nah ini kalau saya dengar begitu, kabar buruk dan kabar sebulan, rongsen lagi sudah bersih.
sudah bersih. Sebulan sudah bersih. Saya 6 bulan minum antibiotik, Ya, tidak. ibu 1 bulan dengan probiotik, masya Allah. Antibiotiknya saya cuma pakai 3 minggu karena untuk membunuh bakteri jahatnya itu. Nah, bakteri baiknya itu akan replikasi dia menjadi baik. Itu. Jadi 4 minggu langsung bagus. 3 minggu saja minum obat antibiotik yang banyak itu dia sudah blank. Saya biasa kalau jalan-jalan sama dia, ini saya gimana ini? Kita memanfaatkan dia akan menghasilkan materi yang sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Nah, materi-materi itulah nanti yang akan membuat kita sehat. Bagaimana caranya supaya bakteri ini bakteri jahat menjadi baik? Pertama dengan prebiotik, bisa dengan juga tata punggung. Nah, nanti ada linknya itu nanti saya jelaskannya. Yang ya. Nah, ini probiotik, psikospiritual, prebiotik, mikrobioma sehat. Ya. Makanan. Jadi probiotik itu bakterinya, prebiotik itu makanannya. Jadi kita ini sebetulnya bos. Kita ini adalah raja daripada bakteri. Dia bekerja untuk kita, tetapi kita juga harus tahu diri lah, ya kan? Masa kita suruh bekerja sama mereka, kita nggak kasih makan. Kalau kita kasih makan makanan junk food, kasih antibiotik, kita stres selalu, ya kan? Dia akan berubah jadi jahat. Jadi jahat dia, Pak. Ya kan? Ya, ini salah satu tools bagi seorang dokter yang ingin praktek mikrobioma medik. Dia harus mempunyai mikroskop cahaya. Ini saya pakai. Dalam ilmu pengetahuan itu ada namanya parameter. Nah, kalau parameter mikrobioma medik salah satunya adalah analisa kualitas darah. Yang kedua, checklist toksin. Yang ketiga, gejala pasien. Yang keempat, hasil laboratorium. Jadi pasien saya itu sebelum saya obati, saya suruh periksa darah dulu di lab. Periksa misalnya dia kolesterol, periksa gula darahnya, kolesterolnya, HbA1c-nya, kalau dia kanker, tumor marker saya suruh periksa. Kemudian saya cek istoksin. Jadi toksinnya Dokter izin waktunya boleh 5 menit lagi, mungkin dibuat. Toksin di tubuh di list. Kemudian pakai ini salah satunya, darahnya saya periksa. Ya. Nah, ini kalau dilihat ini adalah darah yang sehat, darah yang sehat. Darah saya begini nih. Darah yang sakit bagaimana? Ya. Ya. Lanjut. Oke. Nah, ini pasien diabetes. Pasien diabetes ini darahnya kotor sekali. Banyak bakteri jahatnya. Bakteri tidak boleh masuk dalam darah. Tapi bagi orang sakit, bakteri masuk dalam darah. Kotor sekali. Nah, setelah saya terapi 3 bulan dia bersih. Selama terapi tidak pernah minum obat. Dia sekarang HbA1c-nya itu 6. 10 tahun diabetes tidak pernah turun-turun, dia punya gula darah. Ya, setelah terapi alhamdulillah bisa bagus. Ya, next. Ya, ini hasil labnya. Ya, next. Ini orang kolesterol, ya, orang kolesterol asam urat, ya. Ya, next. Nah, ini dia punya gula darahnya. Setelah diperiksa dia jadi bersih, ya, tidak minum obat, ya. Next. Ya. Nah, ini hasilnya. Ini pasien saya. Yang ini yang Maju coba. Mundur lagi. Ya, ini ada suatu pasien saya kanker hati. Dia kanker hati di rumah sakit besar. Itu dia obesitas 90 lebih berat badannya. Dokter bilang bisa sembuh ini kalau berat badannya turun. 3 bulan sama saya turun 17 kilo. Ya, alhamdulillah dia punya darah bagus. Ya, setelah 3 bulan. Ya, ini ya. Next. Ya, next.
Ya, turun 17 kilo yang 3 Oh, bulan. yang Nah, ini tadi. hasilnya ya, darahnya bagus. Ya, ya next. Ya, ya, nah ini isi darah. Ya, pasien saya di Madiun isi darah. Dia punya urin kreatininnya itu sekitar 27. Sementara normalnya itu 0, sampai 3 ya dokter. Sampai kemudian setelah terapi sebulan turun jadi 5. Di 27 turun jadi 5. Ini kita bisa prediksikan nanti akan cuci darah misalnya 2 minggu sekali, bisa minggu sekali. Nah ini seorang laboran eksim karena sering kena kontak zat kimia. Kita kasih probiotik kompres bersih. Nah saya mau jelaskan sekarang bagaimana linknya. Linknya toto punggung, lecingkung sama probiotik. Ini saya kasih tahu ya. Otak kita itu ada di mana Bapak? Otak kita. Kiri kan. Otak Bapak Ibu, otak kita di mana? Coba pegang di mana? Di kepala. Sebetulnya otak kita yang paling besar itu di usus. Di usus. Karena apa? Semua hormon, hampir 80% hormon-hormon yang buat kita sehat itu diproduksi di usus. Endorfin, dopamin, serotonin, apalagi itu adrenalin itu di usus. Makanya Rasulullah mengatakan, kalau lambungmu bagus, ususmu bagus, maka kau akan sehat. Hebat nggak Rasulullah? Di usus itu, ya ada link saraf dari otak ke usus melalui Tulang tengah. punggung. Bakteri ini bisa sehat kalau peristaltik usus itu kita bagus, berirama. Oleh karena itu olahraga yang dilakukan secara berirama itu semakin memperbaik bakteri kita. Bakteri yang baik itu semakin berkembang, bakteri jahat itu semakin berkurang. Bakteri jahat itu juga harus ada karena dia akan mengelola sampah-sampah. Sementara bakteri baik ini akan mengelola manfaat hormon dan sebagainya. Nah, saya katakan tadi, kenapa bakteri yang baik ini bisa berubah menjadi jahat sehingga kita sakit? Karena pola makan kita nggak bagus. Pola makan kita nggak bagus, Bapak Ibu. Saya kasih tahu ya, Bapak Ibu, kalau sering makan daging, sering makan ayam, sering makan telur, sering minum susu itu lama-lama tubuh kita sakit. Lama-lama kita sakit. Sering juga makan junk food, sakit kita. Kenapa? Ini saya yang tahu. Daging ayam, daging ayam, susu itu proteinnya besar. Untuk mengelola ini butuh waktu 5 jam dan dia akan menguras enzim. Nah, fungsi bakteri adalah memproduksi enzim. Contoh buktinya, mana lebih bagus, mana lebih cepat masak? Tempe, ikan, daging. Tempe. Begitu juga di lambung, dia lebih cepat diproses. Kemudian nomor kedua, mana lebih cepat, ikan atau daging? Ikan. Begitu juga di lambung, lebih cepat diproses. Bisa nggak tempe dimakan mentah? Bisa. Bisa nggak daging dimakan mentah? Bisa. Bisa nggak ikan dimakan mentah? Bisa. Kalau daging diproduksi, dimakan berlebihan, dia butuh waktu lama. Dia akan membuat bakteri baik kita ini bisa berubah jahat. Bakteri baik bilang gini, gue dikasih pekerjaan berat ini sama majikan saya, malas mengelolanya itu. Bakteri itu, Bu, yang berat-beratnya ini begitu masuk daging, lambung kita yang mencerna, dia mengeluarkan asam lambung. Tetapi untuk mulai menjadi asam amino, fungsi bakteri, kalau bakterinya ini
disuruh kerja berat dan dia akan berubah, dia tidak akan mengelola ini protein, dia akan menjadi risiko. Kalau saya lihat di mikroskop, dia bergumpal-gumpal. Itulah menyebabkan terjadi reaksi autoimun. Di dalam lambung ini ada 3 bakteri yang paling dominan: Salmonella, E. coli, dan Helicobacter pylori. Yang paling dominan di sini Helicobacter pylori. Inilah yang menyebabkan gen. Kalau dia terganggu karena kita suka makan daging, makan ayam, makan telur, makan minum susu, dia akan berimigrasi ke usus. Di situ dia akan masuk di pembuluh darah, dia akan menyebabkan autoimun. Itu. Jadi, bagaimana caranya? Kasih prebiotik. Makanlah makanan yang sehat, terutama buah dan sayur. Kalau begitu Pak Dokter, kita tidak boleh makan daging? Boleh. Makan daging seminggu sekali. Bisa nggak makan daging seminggu sekali? Bisa nggak? Makan ayam seminggu sekali. Makan telur seminggu sekali. Minum susu jangan. Kenapa? Ampas-ampas daging ini seminggu baru bersih dalam tubuh. Kemudian daging itu penghasil omega 6. Dia menyebabkan kita meradang. Jadi orang-orang suka makan daging, suka makan itu mudah sakit, mudah diabetes. Jadi kalau terapinya ini secara holistik, kasih probiotik supaya bakteri ini menjadi normal, kasih prebiotik, olahraga, kemudian todok kubur. Mantap, itu makin semakin jos. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Dr. Suwardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu sudah bisa menangkap ya, bagaimana ternyata lintinkum itu melakukan 4 tempat anus yang merupakan akinya, yang di situ banyak bakteri sebenarnya. Kemudian juga di tubuh kita itu ternyata 2/3 adalah bakteri. Tetapi bakterinya ada bakteri baik dan bakteri jahat gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya tubuh kita banyak bakteri baiknya? Itu ada yang namanya prebiotik. Nah, itu kalau mau lihat prebiotik seperti apa, hari ini kita lagi diskon. Maaf tuh Ustaz, biar orang kenal probiotik didiskon semua. Barang-barang probiotiknya kalau mau coba, itu prebiotik itu dari apa? Itunya, bahannya Ustaz? Dari buah-buahan, sayuran paling bagus. Kemudian proteinnya protein nabati, ya. Ya, murni dari natural, kemudian dikapsulkan gitu ya Ustaz ya, sehingga ada juga yang dalam bentuknya cair. Saya di rumah kalau beli buah, Dokter Indah selalu bilang, Dek, buahnya direndam dulu, pakai probiotiknya dari Dokter Suwardi gitu ya, karena ada pestisida dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat. Kita masih ada session tanya jawab, barangkali 1, 2, 3 pertanyaan, tapi saya mewakili Dokter Indah harus mohon izin karena beliau prakteknya jam 10, ini sudah jam 11 lewat sehingga beliau harus pamit. Tapi nanti insya Allah kalau ada pertanyaan tentang lintinkum, ada Dokter Yuniar. Dokter Yuniar boleh berdiri. Dokter Yuniar ini adalah tim Litbang Lintinkum Indonesia, Kotonom Jagodetabek. Beliau seorang dokter juga. Beliau adalah Yuniar dari Dokter Indra yang nanti Dokter Yuniar boleh duduk di sini dokter, sementara menggantikan Dokter Indra jika ada pertanyaan. Bapak Ibu, itulah sesi